Pemuda Kecamatan Kuta Baru Kabupaten Aceh Besar belajar mengolah jerami menjadi pakan ternak. Jerami pasca panen yang cukup melimpah di daerah tersebut selama ini kurang dimanfaatkan. Padahal sampah pertanian ini sangat disukai oleh ternak dan tentu saja dengan pengolahan khusus yang dilakukan secara sederhana, aman, dan murah. Mengolah jerami menjadi pakan ternak cukup mudah dilakukan oleh siapa saja karena jerami cukup banyak terdapat di area persawahan pasca panen di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Langgar Jaya Pratama yang berada di Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi Kecamatan Kuta Baru untuk belajar mengolah jerami menjadi pakan ternak. Karena sebelumnya kami juga belum paham bagaimana ilmu dalam menggunakan limbah-limbah dari petani untuk menghasilkan produk-produk terbaru seperti yang selama ini diproduksi oleh biofarming atau Leanhead. Transfer teknologi ini menjadi peluang usaha untuk berwirausaha bagi pemuda. Khususnya usaha ternak dengan pemanfaatan limbah pertanian cukup aman dan mudah serta ramah bagi lingkungan. Sebenarnya saya ada untuk misalnya bangkit semangat begitu. Setelah itu untuk ajak kawan-kawan juga ada juga berminat, misalnya dari kalangan pemuda, dari petani-petani, ibu-ibu, misalnya ada nanti orang-orang tua yang pelihara ternak dan tidak mampu untuk memotong rumput, beliau bisa membuat pakan ternak dari jerami. Pengolahan jerami ini dipimpin langsung oleh Muhibudin, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Langgar Jaya. Sejumlah metode pengolahan jerami diajarkan untuk menghasilkan pakan ternak alternatif pengganti rumput atau dari limbah pertanian tersebut. Di antaranya temsa jerami, lembu, domba, juga kambing, dan seperti kerbau, karena kita mengingat sekarang lahannya sangat sempit. Jadi kalau kita terapkan sistem pakan fermentasi ini di dalam toko pun bisa kita budidayakan. Adapun bahan yang digunakan air bersih, tetes tebu atau monase, garam, dedak, dan suplemen. Bahan dasar tersebut semuanya organik, aman digunakan. Kemudian garam dilarutkan ke dalam air dengan menggunakan wadah, begitu juga dengan monase. Baru kemudian jerami disiram, baru digunakan dedak yang merata. Langkah selanjutnya monase yang sudah dilarutkan disiram di jerami, kemudian diaduk dengan rata. Langkah selanjutnya seluruh jerami dimasukkan ke dalam wadah ditutup dengan rapat selama 24 jam. Baru dibuka dan diberikan kepada hewan ternak. Pakan ternak yang sudah diolah bisa disimpan selama 3 bulan lebih di dalam wadah ditutup dengan rapat. Pembuatan pakan ternak bisa dilakukan oleh siapa saja selama ada kemauan. Dan P4S Langgar Jaya Pertama siap mentransfer ilmu tersebut kepada petani yang ingin belajar membuat pakan ternak. Tim Liputan Aceh TV.